Oke, dan bagus hasil recordingnya. Jadi yang kemarin kehapus recordingnya, nggak tahu gimana, saya bingung. Kita masuk aja ke patuan pajak ya, teman-teman. Jadi untuk kepatuhan pajak ya, kesadaran dan kepatuhan pajak. Sekali lagi saya sampaikan ini materi ini sebenarnya tidak terlalu terkait dengan hukum pajak, tapi lebih kepada apa tadi bahasan tentang manajemen ya ataupun administrasi di bidang perpajakan, di mana salah satunya tujuan ya dari administrasi perpajakan sebenarnya tujuan dari hukum pajak juga ya teman-teman ya, yaitu apa? Mencapai kepatuhan perpajakan. Ini yang harus teman-teman bisa apa namanya sampaikan nanti ya, ataupun sama-sama dicapai gitu ya oleh wajib pajak ya, baik itu orang pribadi maupun badan, bagaimana mencapai suatu kondisi yang disebut dengan kepatuhan ini ya. Kepatuhan atau tax compliance. Apa itu? Yaitu suatu kondisi ya. Jadi definisinya apa? Bukan kondisi ya, sikap ya. Sikap ataupun perilaku wajib pajak yang sudah melaksanakan semua kewajiban perpajakan ya. Jadi ini kondisi yang sangat ideal sebenarnya ya. Tidak hanya melaksanakan semua kewajiban, tapi juga menikmati semua hak. Nah ini yang harus ya sebenarnya menjadi catatan dalam kita mempelajari perpajakan ya, termasuk hukum pajak tentunya. Ternyata yang harus kita perhatikan tidak hanya kewajiban saja, tapi yang paling penting juga hak ya, agar seimbang tentunya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti adanya ya tarif-tarif yang bersifat fasilitas, ya, kemudahan, itu seharusnya hak-hak yang bisa kita manfaatkan. Sekarang misalnya ada ya dengan adanya undang-undang cipta kerja ya, dikuranginya sejumlah sanksi-sanksi perpajakan ya, atau sekarang ada yang namanya pembebasan ya pajak penghasilan atas pengusaha yang ya omsetnya masih di bawah ya, masih di bawah berapa? Masih di bawah 600 juta ya, 600 juta per tahun. Sama sekali tidak bayar PPh ya. Itu baru di undang-undang HPP kalau salah ya, bukan undang-undang cipta kerja ya. Undang-undang HPP. Kalau sebelumnya tidak ada ya. Sebelumnya semuanya tetap bayar PPh, minimal PPh yang paling rendah yaitu PPh UMKM sebesar 0,5%. 0,5% dari bruto ya, atau PPh final UMKM, PPh UMKM ya. PPh pasal 4 ayat 2 ya. PPh final ya. 2 apa 3 saya suka lupa. Mana yang orang pajak ini? Mas David lagi sibuk ngurus pajak ya. Atau siapa kemarin ya? Pak siapa kemarin saya lupa. Suka nanya-nanya. Ignatius. Pak Ignatius ya. PPh 4 ayat 3. 3 apa 2 lah saya lupa. Coba saya lihat dulu di undang-undangnya. Ini saking banyaknya pajak suka lupa. PPh final lah pokoknya ya. PPh final. Jadi teman-teman harus baca undang-undangnya ya. Yaitu undang-undang PPh pasal 4 untuk melihat apakah suatu PPh itu masuk final, non final ya. Pasal berapa? Pasal 4 ya. Pasal 4 ayat 1 itu objek pajak penghasilan. Jadi PPh yang bersifat tidak final ya. PPh 4 ayat 2 ya, adalah PPh yang bersifat final ya. Nah, PPh yang bersifat final. Artinya final itu apa? Final itu PPh yang tidak lagi diakumulasi ya ke dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Jadi sudah final dia, langsung dia dikeluarkan, penghasilannya dikeluarkan, tidak lagi dicampur. Ya, tidak lagi dicampur ke dalam nanti penghasilnya tidak final gitu ya. Teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang akuntansi ya nanti akan melakukan yang namanya koreksi ya, koreksi fiskal. Ya, itu dalam bentuk David hadir nih ya. Mas David dah inilah ya. Ibarat apa tadi mengajari
ikan berenang. Jadi kalau yang PPh 42 itu ya Mas David ya, itu nanti akan terjadi koreksi yang bersifat apa? Negatif ya, koreksi negatif ya. Karena mengurangi ya kan? Mengurangi penghasilan. Mengurangi iya kan mengurangi penghasilan karena dikeluarkan dari penghasilan neto ya. Adanya PPh final ya kan Mas David ya? Betul, ini sih Pak. pelajaran brevet ya. Iya, betul ya? Banget, Pak. Oke. Tapi di hukum pajak kita pendapatan bunga, Pak, pendapatan bunga deposito, pendapatan betul. sewa. PPh pasal 4 ayat 2 ya. Penghasilan bunga, deposito ya. Penghasilan berupa hadiah undian ya. Penghasilan dari transaksi saham ya. Kemarin ditanyakan sama ibu kita, Ibu Siti kalau nggak salah ya. Kemarin komplain kok saya udah dapat penghasilan dari transaksi saham ya, kenapa dipotong? Memang undang-undangnya masih berbicara seperti itu ya. Kemudian penghasilan dari aktiva ya, atau dari apa istilahnya passive income lah gitu ya, dari harta ya berupa tanah atau bangunan ya, termasuk juga jasa konstruksi ya, konstruksi juga terkena PPh final ya. Kemudian penghasilan dari real estate, sewa tanah dan bangunan juga kena PPh final. Tarif macam-macam ya. Nah, harus dilihat nanti di masing-masing PP-nya. Ada yang tarifnya 5% ya untuk PPh final ini. Kenapa sih ada PPh final? Ya, tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan sebenarnya. Untuk memudahkan perhitungan pajak ya, dalam artian langsung dapat dikalikan dengan brutonya. Jadi tidak perlu lagi melakukan pembukuan kalau yang untuk pengusaha UMKM ya. Jadi tidak perlu melakukan pembukuan, cukup melakukan pencatatan omset ya atau peredaran ya. Tinggal dikali dengan tarif 0,5% ya. Di sisi lain juga untuk memudahkan administrasi pajak ya, sehingga dapat memastikan penerimaan uang negara ya secara mudah ya dan secara cepat tentunya. Itu ya teman-teman ya. Nanti harus dilihat di PP-nya. Jadi tadi apa? Menikmati semua hak perpajakan ya. Tidak hanya menikmati, tidak hanya melaksanakan kewajibannya. Ya. Jadi bagaimana cara untuk mencapai kepatuhan? Ya tentunya harus belajar ya. Belajar hukum pajaknya, belajar administrasi perpajakannya ya. Ya, sering berkonsultasi dengan Mas David yang dari konsultan pajak. Ini jenis kepatuhan ya. Ada kepatuhan yang bersifat formal, artinya mungkin ini yang selama ini kita rasakan atau kita laksanakan, yaitu baru sebatas pemenuhan kewajiban secara formal, artinya secara formalitas saja ya, misalnya ketepatan waktu ya, ketepatan kelengkapan berkas, tapi belum mencapai tingkat kepatuhan material yang kedua yang lebih advance, yaitu memenuhi ketentuan perpajakan dari segi ya jiwa dan isi undang-undang perpajakan. Nah, ini yang sudah sangat tinggi sekali ya, yang sudah level advance lah ya, yaitu kepatuhan material ya. Idealnya dua kepatuhan ini harus kita ya lakukan. Jadi tidak hanya kepatuhan formil tapi juga kepatuhan material. Saya kira itu ya teman-teman ya. Pentingnya apa? Pentingnya tentunya untuk tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ya tercapainya rencana penerimaan, tercapainya rencana penerimaan. Ya. Jadi bercara pajak ya tentunya tidak dapat terlepas dari target penerimaan negara ya, itu yang paling penting ya. Dari kepatuhan perpajakan dari sisi negara tentunya. Tentunya dari sisi pribadi ya, orang pribadi apa dari segi wajib pajak tentunya ya, mengapa harus patuh ya, tentunya selain kita sebagai warga negara yang baik, tentunya juga menghindarkan ya diri kita dari jerat hukum ya. Karena kalau kita tidak patuh ya konsekuensinya itu kan pajak itu bisa dipaksakan ya. Tapi secara kajian administratif yang ada di slide ini
ya, ataupun teman-teman nanti bisa baca, tentunya dalam rangka tadi apa, mencapai target-target penerimaan negara. Ya. Ini contoh kriteria wajib pajak patuh, tapi tentunya ini harus dicek lagi ya, karena ini sudah lama ya, tahun 2000, saya kira sudah lebih ada yang terbaru ya, tapi intinya sih di sini mungkin lebih kurangnya sama ya, yaitu ini tepat waktu ya, tidak mempunyai tunggakan, tidak pernah dijatuhi hukuman ya. Ini kita usahakan ya Pak David, terutama ya sebagai konsultan tentunya mengusahakan agar ya wajib pajak ya dapat mencapai poin-poin ini ya gitu ya Pak David ya. Apalagi tidak ada koreksi tapi tidak lebih dari 5%. Ini sebetulnya kriteria yang dinamis saya kira ya. Bisa 5%, bisa berapa persen ya. Intinya sih ya sebisa mungkin ya tadi comply, taat dengan aturan, sehingga ketika diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak ya atau Fiskus tidak terjadi koreksi. Koreksi itu apa maksudnya? Maksudnya tambah apa namanya SKP ya, SKP yang mengkoreksi besarnya ya pajak ya. Tentunya pajak yang kurang dibayar ya, yang dimaksud di sini. Kemudian sudah memiliki laporan keuangan, nah ini ya. Tentunya membutuhkan auditor ya, karena laporan keuangannya juga ya harus sudah diaudit oleh akuntan publik. Nah, ini akan menimbulkan biaya tentunya ya, biaya kepatuhan nanti kita lihat ya. Ini ABCD ini ya menjadi syarat ya. Nah, dalam hal wajib pajak laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, yang dipersyaratkan ya oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada ABCD. Jadi kalau tidak diaudit oleh akuntan publik, ya minimal dia ABCD-nya tadi terpenuhi ya, sudah apa tadi, sudah tepat waktu ya, tidak punya tunggakan ya, tidak pernah kena sanksi, kemudian tidak pernah kena koreksi lebih dari 5%, ya boleh laporan keuangannya tidak diaudit. Tuh, saya kira ini dinamis ya teman-teman ya, dinamis, artinya teman-teman tahu cek lagi bagaimana kriteria kepatuhan di perpajakan. Kemudian biaya kepatuhan seperti yang tadi saya sampaikan, ini lebih kepada aspek administrasi, artinya sebagai pengambil kebijakan di bidang perpajakan, ataupun nanti kita sebagai penyusun regulasi di bidang pajak ya, atau kita nanti dalam melakukan riset perpajakan ya, sebisa mungkin kita usahakan biaya kepatuhan ini semakin lama semakin rendah ya. Misalnya biaya untuk konsultan ya, makanya Mas David ya, jangan terlalu mahal ngasih fee-nya ya. Ya, kemudian juga biaya-biaya lain ya. Rendahan nanti dianggapnya Rendahan, abal-abal, Pak. ini abal-abal gitu. Jadi honor go honor rupo gitu ya. Karena emang berat juga ya ngurusin pajak ini kan ya, ngurusin apa namanya pelaporan, pembayaran semuanya ya. Tentunya segalanya apa membutuhkan apa namanya biaya ya. Tapi ya sebisa mungkin secara apa namanya normatif ya, secara teori ya ini harus diturunkan gitu ya. Agar apa? Agar masyarakat lebih mudah ya untuk mencapai kepatuhan tadi gitu ya teman-teman ya. Kemudian biaya pegawai ya, artinya juga untuk pegawai-pegawai yang memahami perpajakan ya, artinya ini juga perlu diupayakan gitu ya dari kantor atau dari perusahaan ya. Nah, sekarang ini mungkin dengan adanya sosialisasi ya, apa namanya kelas-kelas pajak ya di apa disampaikan secara gratis oleh kantor-kantor pajak ya, saya kira juga bisa memudahkan ya untuk mencapai taraf apa namanya pengetahuan ya di bidang pajak ya. Kemudian juga biaya-biaya lain ya, saya kira ini harus terus kita usahakan ya. Saya kira regulasi juga menuju ke arah sana ya, misalnya undang-undang Cipta Kerja ya, ataupun undang-undang HPP ya, sekarang ini juga memberikan kemudahan untuk kuasa wajib pajak ya. Ya, artinya bisa menggunakan kuasa yang berasal dari apa selain konsultan ya, bisa juga memberikan kuasa selama bisa menunjukkan ya sertifikasi keahlian gitu ya. Tapi ya di sisi lain tentunya juga menjadikan tadi ya masyarakat pengguna jasa di bidang konsultan ini ya
harus selektif juga ya, karena tidak semua yang memiliki sertifikasi juga bisa melakukan jasa jasa pendampingan ataupun kuasa khusus ya. Karena itu ya ada plus minus lah saya kira dengan adanya dibukanya dibukanya kesempatan ya untuk menjadi kuasa khusus perpajakan itu cukup dengan memiliki sertifikasi keahlian ya. Gitu ya. Kemudian biaya kepatuhan lainnya tentunya juga harus senantiasa diusahakan lebih rendah. Bagaimana pajak itu bisa menjadi lebih sederhana ya sistemnya. Ya, misalnya sekarang dengan menggunakan e-filing ya, termasuk juga e-faktur dan lain-lain ya. Jangan sampai kemudian menjadi lebih rumit ya, lebih sulit untuk mencapai kepatuhan. Nah, ini yang kemudian banyak juga masih dikeluhkan ya. Bahkan denda-denda yang timbul dari permasalahan teknis ini juga memberatkan gitu ya. Kalau kita lihat di kantor-kantor pajak gitu banyak denda-denda ya berupa surat tagihan pajak itu sebenarnya lebih karena kesalahan sistem ya. Misalnya terlambat menyampaikan ya cicilan pajak ya, PPh pasal 25 ya. Terlambatnya itu ternyata karena tidak link ya ataupun tidak connect antara sistem ya pembayaran ya dengan kantor pajak dengan sistem di perpajakan sehingga dianggap terlambat padahal secara sistem terjadi error ya, terjadi permasalahan akibatnya ya masyarakat itu dibebankan denda karena dendanya pun ya memang mungkin hanya sekitar 2% ya, tapi kalau 2%-nya dikali ya miliaran ya kan jadi besar juga ya. Kemudian terakumulasi ya selama beberapa periode ya akhirnya ya ketika ditagihkan belakangan nilainya besar juga ya. Ya teman-teman ya. Saya kira itu ini akan saya cepatkan aja. Nah, kemudian ini yang mungkin teman-teman nanti perlu perhatikan ya. Jadi ada yang disebut dengan penghindaran pajak ya atau tax avoidance ya. Ada tax avoidance, ada tax evasion. Ini kajian secara administrasi ataupun secara pengetahuan yang bersifat literatur ya, literatur. Kalau secara hukum ya sebenarnya hanya dikenal dua ya. Nanti kita lihat di KUP ya, yaitu yang disebut dengan tindak pidana dan tindak administrasi ya. Nah, tapi secara kajian administrasi perpajakan ya itu dikenal yang namanya tax avoidance dan tax evasion ya. Tax avoidance itu juga dibagi lagi menjadi tax avoidance ya, perlawanan pajak yang bersifat aktif dan perlawanan pajak yang bersifat pasif. Ya, tapi penggolongan ini juga macam-macam ya, artinya bervariasi ya. Ini satu gambaran aja yang saya sampaikan. Misalnya perlawanan pasif ya, artinya ini memang murni tidak bersumber dari si wajib pajak ya. Perlawanan pasif ini artinya hambatan yang sebenarnya memang berasal dari luar ya, dari luar eksternal dari si wajib pajak. Misalnya hambatan ekonomi ya, yang kita rasakan adalah sekarang ini dengan adanya kondisi COVID ya, orang menjadi terhambat untuk membayar pajak dan juga penerimaan pajak pun terhambat ya karena adanya penurunan di sektor perekonomian. Termasuk juga hambatan dari segi moral ya, intelektual penduduk ya, termasuk hambatan dari sisi teknis pemungutan pajak itu sendiri yang ternyata bisa menghambat dari pemungutan pajak. Nah, yang aktif ini juga bergradasi, artinya bertingkat-tingkat, mulai dari yang paling rendah tingkatannya, artinya tidak memiliki efek hukum, ya, sampai yang nanti paling tinggi, artinya bisa menimbulkan dampak hukum berupa sanksi, ya. Yang paling rendah atau paling soft, ya, paling lemah lah gitu ya cara perlawanan aktifnya itu misalnya dengan menghindari pajak secara di sini misalnya secara menahan diri, dengan cara menahan diri ya, menahan diri artinya demi untuk tidak membayar pajak
ya masyarakat misalnya menahan diri untuk tidak merokok biar tidak membayar cukai gitu, terhindar dari cukai. Nah, ini malah bagus sebenarnya ya, malah cocok, malah sesuai dengan tujuan dari jenis-jenis pajak yang memang membatasi konsumsi ya, tidak mengerokok ya, tidak menggunakan barang-barang mewah misalnya ya, branded ya, high value goods ya, karena tidak ingin membayar pajak ya yang mahal, misalnya pajak PPNBM ya, pajak pertambahan pajak penjualan barang mewah ya. Ini memang sebenarnya diharapkan ya di dalam jenis pajak yang kemarin disampaikan oleh Ibu Siti siapa itu ya, yang anggota DPR yang masalah di Papua kalau nggak salah itu Sintex namanya ya, pajak dosa. Itu ya teman-teman. Nah berikutnya ada yang menggunakan mekanisme pindah lokasi ya. Nah pindah lokasi ini sebenarnya wajar ya, yaitu di mana memang bisnis, kalangan bisnis ya, pengusaha tentunya menginginkan tarif pajak yang lebih rendah gitu ya. Contohnya investor menanamkan modalnya di Indonesia Timur karena di Indonesia Timur ada keringanan-keringanan ya, pembebasan pajak ya, keringanan-keringanan kemudahan-kemudahan ya dari segi insentif-insentif gitu ya. Nah, saya melihat ya teman-teman, jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan misalnya metode penghindaran pajak ya yang banyak terjadi di pajak internasional juga sebenarnya bisa kita katakan semacam pindah lokasi ya. Kalau memang itu murni pindah lokasi ya, misalnya dia memindahkan perusahaannya ke negara-negara tax haven. Sebenarnya itu wajar ya, Tapi menjadi permasalahan ketika itu nanti menggunakan mekanisme yang bersifat manipulatif ya. Manipulatif itu misalnya dia sebenarnya tidak pindah gitu ya. Tapi dia asetnya, kemudian keuntungannya ya, profitnya sebenarnya tidak pindah, tapi dia membuat transaksi yang seolah-olah ada pergeseran ya, ada shifting ya, profit shifting tadi ke tempat ya ataupun negara yang bertarif rendah atau tax haven tadi dengan menggunakan mekanisme ya memalsukan dokumen-dokumen transaksi ya, menggelembungkan nilai ya, markup ya, sehingga itu nanti akan menimbulkan permasalahan hukum ya, baik itu berupa koreksi ya, koreksi dalam bentuk SKP tentunya soal ketetapan pajak ya, bahkan bisa sampai ke pidana ya kalau memang diketemukan ya bukti-bukti adanya unsur-unsur perbuatan tadi, memalsukan ya, merekayasa ya, menerbitkan faktur-faktur ya yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, itu bisa masuk ke jeratan pidana ya. Tapi kalau secara murni pindah lokasi saja gitu ya, memang terjadi pemindahan kegiatan, memang terjadi pemindahan aset secara real, secara benar gitu ya, nah, itu sebenarnya sah ya, atau yang disebut dengan penghindaran pajak secara yuridis ya, jadi masih di dalam ya bingkai hukum ya. Nah tapi memang ada kekosongan hukum ya, loophole ya, yang bersumber dari ketidakjelasan undang-undang sehingga di situ bisa dimanfaatkan ya, tapi tidak bisa dijerat dengan hukum, tidak bisa dikenakan sanksi ya, karena memang undang-undangnya tidak mengatur secara jelas gitu ya teman-teman ya. Oke Pak Sugiarto sambil rapat aman. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu pengetahuan saja ya. Kertas kerja pemeriksaan pajak. Saya punyanya itu aja Mas David. Dulu waktu belajar brevet, bukan kertas kerja pemeriksaan ya, yang untuk koreksi itu untuk rekonsiliasi fiskal itu. Jadi
Oh, Bapak Excelnya cuma ada. punya itu ya, Pak? Kalau kertas kerja pemeriksaan pajak belum punya. Tapi saya kira bisa lah itu ya dicari itu. Ini Banyak Pak, itu. saya jadi temuan pusing nih Pak, belum ketemu-ketemu angkanya. Siap, siap. Banyak ketemuan ya. Kena di mana nih? PPN. Oke, itu ya. Kalau orang apa namanya konsultan lagi pusing-pusingnya nih ya, karena sudah mulai turun pemeriksaan kemarin baru pusing selesai bikin SPT, sekarang pusing lagi sudah masuk ke tahap pemeriksaan ya. Nanti kita lihat ada celah-celah, celah-celah ya, bukan celah ya, ada apa namanya solusi-solusi gitu ya, yang dapat kita manfaatkan ya dari segi hukum, terutamanya Mas David ya. Bagaimana ketika nanti hasil pemeriksaan ya menunjukkan ya apa namanya nilai-nilai yang membuat kita merasa tidak puas ya atau tidak setuju, nanti kita bisa menempuh ya saluran-saluran yang disebut dengan upaya hukum ya. Selain itu juga ya, selain upaya hukum ya juga bisa menempuh ya apa tentunya di dalam proses pemeriksaan itu juga kita sebisa mungkin ya menyampaikan bukti-bukti tentunya ya, ketika kita tidak bisa menyampaikan bukti-bukti ya itu yang memang nanti menjadi permasalahan ya, kita menjadi lemah ya karena nanti bisa ditetapkan pajaknya ya berdasarkan jabatan ya, misalnya ketika kita tidak bisa menyampaikan bukti-bukti pembukuan ya, tidak bisa menyampaikan apa namanya pencatatan ya, boleh jadi nanti ya, pajak melakukan penetapan jabatan dengan menggunakan yang namanya ya norma ya ataupun apa norma penghasilan ya, rumusan-rumusan yang itu akan membebani wajib pajak gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi apa? Tax avoidance ya. Nah, kemudian yang lebih berat tentunya ini harus kita hindarkan ya, jangan sampai terjerumus ya ke dalam jenis tindak pidana ya, karena ini sudah masuk pidana sebenarnya kalau tax evasion ini ya, atau dalam istilah apa perpajakan ya, atau dalam istilah ilmu apa namanya administrasi lah atau ilmu perpajakan ya, fraud ya, fraud ya. Jadi sebenarnya fraud ini ya harusnya masuk ke tindak pidana ya, masuknya harus ke tindak pidana ya. Tapi memang terkadang di sini juga kita mengenal namanya asas ultimum remedium ya, ultimum remedium, sehingga terkadang tidak dilanjutkan sampai dengan pemidanaan berupa penyidikan, penuntutan di pengadilan ya, tapi cukup nanti ditindaklanjuti dengan SKP ya, surat ketetapan pajak saja yang masih dalam ranah administrasi. Mengapa seperti itu ya? Ya memang ini menjadi kekhususan dari hukum pajak ya, mengedepankan dulu sarana administrasi ya. Ya, ini makanya kalau tidak dipahami oleh penegak hukum yang lain, nah ini kemudian bisa menjadi permasalahan juga ya. Karena tadi itu ya, kenapa ada tindak pidana kok tidak dipenjara orangnya, kok tidak diadili, kok tidak dituntut di muka pengadilan, kenapa hanya diterbitkan SKP? Ya karena memang di dalam hukum pajak tadi berlaku yang namanya asas ultimum remedium. SKP dulu didahulukan, surat ketetapan pajak. Gitu ya. Kalau SKP-nya ini sudah dilunasi, artinya ya tidak lagi diperlukan pemidanaan ya. Untuk apa memenjarakan orang ya? Coba bikin ya apa penuh penjara ya, bikin negara justru keluar uang untuk membiayai narapidana. Ini satu sisi ya. Tapi ada pandangan lain yang juga ini berbeda, karena ya kalau orang itu tidak dihukum secara pidana, artinya tidak dipenjara ya, tidak dihukum badan, efek jeraknya kurang gitu ya, efek jeraknya kurang gitu ya. Kalau apalagi sekarang ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, ultimum remediumnya semakin lama semakin dipermudah ya. Kalau dulu di Undang-Undang Cipta Kerja membayar sampai ya untuk misalnya menghindarkan diri dari penyidikan ya, agar tidak ditingkatkan
ke penuntutan itu harus membayar 400% ya. 400% di Undang-Undang KUP pasal 42B ya, 42B atau 44B, bentar ya. Saya cek. Pasal kita lihat teman-teman. 41, 42. Pasal berapa? Tadi saya bilang 42B ya. 42 44 ya, sorry ya. Pasal 44B. Untuk kepentingan penerimaan negara ya, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan ini ya. Jadi penyidikan dapat dihentikan. Ya. Dapat dihentikan dengan syarat apa? Membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali ya. Ini di Undang-Undang KUP 4 kali ya teman-teman ya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini dianulir pasal 44B ini menjadi 3 kali. Jadi semakin ringan gitu ya. Ya akibatnya orang menjadi tidak takut untuk melanggar pajak. Oh nanti saya bayar aja lah. Ya. Duit saya banyak gitu ya. Akhirnya dia ya nggak timbul apa namanya efek jerak sebagai tujuan dari hukum pidana ya. Hukuman pidana kan apa, teori hukum pidana ada 2 ya. Teori pemidanaan yaitu teori pemidanaan absolut dan teori pemidanaan relatif ya. Ada yang ketiga juga ada ya. Teori pemidanaan campuran ya. Sudah belajar hukum pidana tentunya ya. Teori relatif teori absolut artinya tujuannya untuk melakukan pembalasan ya. Kalau teori apa relatif ya, tujuannya selain itu ya diantaranya menimbulkan efek jerak ya atau tujuan-tujuan lain. Nah ini tidak tercapai tujuan pemidanaan kalau setiap tindak pidana bisa dengan mudah diganti dengan pembayaran denda. Tapi itulah yang berlaku ya di Undang-Undang Cipta Kerja, tujuannya tentunya dalam rangka menggairahkan dunia usaha karena Undang-Undang Cipta Kerja ya dari namanya saja sudah ketahuan memang untuk ya memberikan kemudahan kepada pengusaha ya sebagai pihak yang akan menciptakan lapangan kerja gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti tentunya bisa dikritisi lagi ya. Kita lihat efektivitasnya seperti apa. Benarkah dengan hal seperti itu sudah sesuai ya dengan tujuan dan cita-cita dari hukum pajak gitu ya teman-teman ya. Penyebab ketidakpatuhan, penyebab wajib pajak melakukan tax evasion. Nah, ini sih hal-hal yang bersifat kajian administrasi pajak saya kira ya. Ini lebih kepada manajemen, ilmu manajemen ataupun ilmu administrasi, tapi teman-teman perlu baca saja. Tidak ada pasal-pasal ataupun pengetahuan hukum yang ada di sini. Jadi hanya bersifat tadi apa? Bersifat ilmu administrasi ya. Misalnya yang menyebabkan wajib pajak itu cenderung melakukan penghindaran pajak ya, karenanya termasuk tim lawyer yang mampu mencari celah dalam undang-undang. Nah, ini juga ya. Saya kira itu bisa kita pahami lah ya. Di mana ada apa namanya kesempatan ya, di mana ada apa namanya nilai pajak yang besar ya, maka di satu sisi di situ menimbulkan moral hazard ya, moral hazard karena ada keuntungan yang besar dari menghindarkan pajak tadi ya. Tentunya ya menjadi peluang ya, termasuk tadi lawyer-lawyer, biro-biro hukum ya, konsultan-konsultan yang tangguh mampu mencari celah dari undang-undang. Saya kira itu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana pembukuan ya juga yang dilakukan oleh banyak orang ya, ini juga harus hati-hati. Pembukuan kalau dilakukan oleh banyak orang artinya tidak bersifat khusus gitu ya, maka berisiko terjadinya kebocoran juga ya, terutama dalam perusahaan ini ya. Apalagi juga ini kaitannya dengan penghindaran pajak ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan yang labanya kecil ya, maka performanya akan turun sehingga harga sahamnya juga turun. Hal ini mengakibatkan pamornya turun ya. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya kita perhatikan efek keuntungan sesaat dari pengelakan pajak ya. Nah, tapi nanti kalau ketahuan
kita memperkecil keuntungan, ya. Nah, di mata publik juga akan mengakibatkan penurunan pamor, ya. Penurunan nilai saham, ya. Itu ya teman-teman ya. Tentu ini lebih kepada tax planning lah saya kira ya, tax planning juga. Kemudian wajib pajak kecil melakukan kecil kecenderungannya kenapa? Ya karena memang undang-undangnya sudah tidak ada celah, ya. Kemudian para dokter profesional misalnya dan juga para profesional ya kecil melakukan penghindaran pajak ini ya karena oleh Fiskus ya dapat dengan mudah misalnya diketahui penghasilannya nanti ya. Ini akan memperkecil ruang untuk melakukan penghindaran pajak. Ya teman-teman, saya kira ini bisa dipahami lah ya. Begitu juga faktor-faktor yang menimbulkan kecurangan ya, yaitu dari sejumlah faktor ya, faktor tax ya, cost of bribery ya, faktor termasuk juga probability of detection ya, sejauh mana bisa dideteksi ya, sejauh mana juga hukumannya ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini akan teman-teman baca aja, saya kira tidak terlalu bukan tidak penting ya, maksudnya bisa teman-teman pahami dengan mudah ya. Kita akan masuk ke slide berikutnya aja karena keterbatasan waktu kita, yaitu tentang pajak internasional. Nah, belajar pajak internasional ini sebenarnya sangat luas sekali ya. Kalau kita di perpajakan, teman-teman yang berasal dari fakultas administrasi ya atau dari administrasi pajak ya, tentunya pajak internasional ini dibahas sendiri di satu mata kuliah ya, bisa 1 semester bahkan ada yang 2 semester ya. Kalau di brevet ini masuk di brevet C ya, khusus tentang pajak internasional termasuk juga perusahaan-perusahaan yang bersifat asing ya, perusahaan asing atau BUT. Nah, jadi kita belajar pajak internasional apa sih sebenarnya pajak internasional itu? Teman-teman harus paham. Oh, belum saya share ya. Saya share screen lagi. Nah, ini ya. Jadi di awal sekali ya, pajak internasional itu ketika disampaikan definisinya oleh Dr. Mansuri ya, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak internasional itu adalah tidak lain adalah berkenaan dengan ya penghasilan. Jadi bicara pajak internasional sebenarnya pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan siapa? Pajak penghasilan atas wajib pajak luar negeri. Yang tadi saya sampaikan perusahaan asing ya atau orang asing ya. Kemudian pajak penghasilan apa lagi? Pajak penghasilan yang bersumber dari dalam negeri tapi ya dimiliki oleh tadi ya warga negara ataupun wajib pajak luar negeri. Oh, itu aja ya. Sederhana dong pajak internasional. Ternyata tidak ya. Karena berkembang dengan adanya perdagangan internasional ya. Jadi bicara tentang pajak internasional sekarang juga sudah berkembang, termasuk di dalamnya berbicara tentang perdagangan internasional ya, misalnya bagaimana perpajakan atas ya barang-barang yang diperdagangkan lintas negara ya, di situ ada juga unsur biaya masuknya ya, di situ juga ada unsur pajak ya, PPN atas impor, PPN atas ekspor juga masuk ke dalam definisi pajak internasional ya, kalau dilihat dari adanya ya pergerakan ya barang ya berupa objek pajak lintas negara ya. Jadi sebenarnya masuk juga bahasan tentang pajak perdagangan internasional. Ya. Kemudian bicara tentang pajak internasional tidak lain juga selain tadi masalah PPh, juga bagaimana kegiatan perdagangan internasional, kemudian juga bicara tentang investasi juga ya, bagaimana memperluas akses pasar ya melalui kebijakan ya pemajakan internasional yang tujuannya adalah ya seperti yang kita rasakan sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam rangka mendorong investasi ya dengan menggunakan kebijakan pemajakan internasional ya. Gitu ya teman-teman ya.
Kemudian juga mendorong ekspor ya. Mendorong ekspor ya yang nilainya ya besar ya, nilai tambahnya besar ya. Karena nanti dari ekspor itu akan mengubah struktur perekonomian negara. Salah satunya bagaimana di bidang pemajakan dalam rangka mendorong ekspor. Misalnya dengan mengenakan tarif PPN 0% ya. Jadi kalau kita ekspor, sebenarnya ekspor itu bukan tidak dikenakan PPN, dia tetap dikenakan PPN tapi tarifnya 0%. Kenapa ekspor itu PPN-nya tarif 0%? Karena nanti tujuannya agar ya eksportir bisa mengkreditkan ya pajak-pajak masukannya yang sudah pasti nilainya akan lebih tinggi dari pajak keluarannya. Karena pajak keluarannya 0%, otomatis nanti pajak masukannya menjadi lebih bayar ya, atau terdapat restitusi ya, restitusi atau kelebihan ya, kelebihan pajak masukan dari pajak keluaran. Ini bisa dimintakan restitusi ya, atau dimintakan kompensasi ya, kompensasi. Dan ini menjadi sebuah kebijakan pemajakan internasional sebenarnya kalau dikaitkan dengan perdagangan internasional gitu ya. Kemudian apalagi bicara pajak internasional, yang paling penting kita pahami di sini adalah tentang kebijakan ya. Kebijakan pemajakan di mana ya untuk arus internasional ya, arus internasional artinya tadi adanya lintas negara ya, penghasilan lintas negara ataupun wajib pajak yang berada di dalam ya yurisdiksi yang berbeda ya, maka pemajakannya ini pada dasarnya adalah perluasan pemajakan penghasilan dalam negeri ya teman-teman. Jadi memang yang diutamakan adalah pemajakan penghasilan dalam negeri ya. Sedangkan untuk yang bersifat arus internasional misalnya adanya penghasilan dari luar negeri ya, dari luar daerah pabean, itu hanyalah bersifat perluasan. Jadi yang paling inti adalah pemajakan untuk penghasilan dalam negeri. Ini yang disebut dengan asas worldwide income ya, worldwide income. Jadi worldwide income ini dasar utamanya sebenarnya penghasilan dalam negeri dulu ya. Dengan penghasilan luar negeri ini bisa dikecualikan, bisa dikurangkan ya, bisa dikreditkan nanti ya, yang disebut dengan kredit pajak pasal 24 ya. Nah, kalau orang pajak pasti tahu nih ya. Jadi untuk penghasilan luar negeri ya, walaupun dia masuk ke dalam penghasilan yang harus dilaporkan ya, tapi sebenarnya ya untuk pemajakannya, ya, pembayaran pajaknya nanti bisa menggunakan kredit pajak pasal 24, artinya ketika dia sudah bayar di negara ya luar ya, itu bisa mengurangi pemajakannya di dalam negeri. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya prinsip keadilan ya, ekualitas kurang L, ekualitas ya, yaitu persamaan perlakuan wajib pajak ya atas objek pajak yang sama ya, ekualitas WP dalam negeri dan WP luar negeri. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau wajib pajak dalam negeri dipajaki ya atas objek yang sama, misalnya objeknya berupa tadi misalnya misalnya berupa deposito bunga ya, misalnya berupa bunga ya, dari dapat penghasilan berupa bunga, itu harus juga sama-sama bisa dipajaki gitu ya. Tapi memang nanti cara memajakinya beda ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk bunga yang diterima oleh WPP dalam negeri ya, nah, dia akan terkena tadi pasal 4 ayat 2 ya, pasal 4 ayat 2, yaitu dipotong dengan bunga yang bersifat final gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dia WP luar negeri sama-sama dipajaki, tapi memang cara pemajakannya berbeda karena nanti dia akan dikenakan yang disebut dengan pajak PPh pasal berapa? Pasal 26 gitu ya. Jadi memang yang membedakan cara pemajakan, tapi sama-sama harus bisa dipajaki gitu ya. Sama-sama bisa dipajaki, itulah prinsip ekualitas. Kemudian prinsip netralitas
Ya, prinsip netralitas ini artinya negara tidak boleh mencampuri ya. Jadi tidak ada pemaksaan ya. Wajib pajak itu mau melakukan investasi di mana ya, di dalam atau di luar negeri, tapi hanya bisa melakukan kebijakan dalam bentuk ya pembebasan tarif ya, dalam bentuk apa insentif-insentif ya. Ya teman-teman ya. Ini harus kita pelajari banyak sekali ya. Berikutnya tetap bahwa kembali bicara masalah pajak termasuk pajak internasional ya, penerimaan adalah sebagai tujuan yang paling dominan. Jangan sampai kebijakan pajak internasional ini ya selalu mengorbankan penerimaan ya, karena memang tujuan pajak tidak lain adalah penerimaan ya. Yang terakhir administrasi kepatuhan masyarakat ya. Ini pun harus ditingkatkan kepatuhannya ya. Dalam bentuk kebijakan pemajakan internasional ya. Prinsip-prinsipnya tadi ya, prinsipnya kalau kita bicara pajak internasional yaitu penghasilan yang berasal dari luar negeri ya, atau sebaliknya ya, orang luar negeri ya yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, prinsipnya bagaimana negara memajaki itu menggunakan prinsip yang disebut prinsip teritorial. Prinsip teritorial ini apa? Ya, mengatakan bahwa penghasilan yang bersumber dari suatu negara ya dikenakan pajak. Nah, ya, tanpa memperhatikan tempat kedudukan penerima penghasilan. Jadi kalau kita bicara tentang asas teritorial ya, ini juga sama dengan asas kedaulatan lah gitu ya. Kedaulatan suatu negara. Ini misalnya suatu negara ya, negara Indonesia ya. Nah, maka segala sesuatu yang ada di sini ya, kegiatan-kegiatan usaha ya yang mengenerate penghasilan. Nah, ini menjadi kewenangan negara tersebut untuk memajaki. Itulah prinsip awalnya seperti itu ya. Ya, prinsip awal dari suatu pemajakan internasional. Tidak peduli yang berbisnis di sini ya, misalnya Mister Putin dari Rusia ya, atau ya Pak Joko dari Indonesia ya, selama dia menghasilkan, selama Indonesia menjadi sumber penghasilan, maka dia dipajaki di Indonesia. Itu prinsip teritorial ya. Tapi prinsip ini kemudian berkembang nanti jadi berbagai macam prinsip-prinsip yang akan nanti menimbulkan yang disebut dengan terjadinya double ya pemajakan ya. Itu ya teman-teman ya. Hambatan investasi. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang pajak internasional tadi sudah saya sampaikan, kebijakannya itu bisa menjadi hambatan investasi ya kalau ya tiap-tiap negara tidak memiliki kesamaan sistem perpajakan, akibatnya ya investasi menjadi lesu karena masyarakat tidak mau lagi ya berbisnis lintas negara karena nanti takut dipajaki ya secara eksesif ya dengan model pemajakan internasional ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian berbicara tentang pajak internasional, apa sih sumbernya? Sumbernya adalah tentunya dari undang-undang pajak dalam negeri ya, yaitu undang-undang PPH ya. Dan yang paling penting kita juga mengenal yang namanya tax treaty ya. Apa sih tax treaty itu? Ternyata tax treaty itu ya, ini hanya istilah yang lazim kita pakai ya. Kalau nama formalnya itu macam-macam ya. Ada yang disebut double tax agreement, ada yang disebut agreement for avoidance of double taxation ya, agreement for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion. Jadi macam-macam ya, tapi secara umum disebut dengan tax treaty ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya undang-undang pajak domestik ya yang mengatur tentang kewenangan memungut pajak. Hujan di sini teman-teman. Juga ada tax treaty ya. Apa itu tax treaty tadi ya? Yaitu perjanjian perpajakan ya. Nah, tujuannya untuk apa? Agar tidak adanya pemungutan pajak berganda. Selain itu tax treaty juga berfungsi untuk agar ya dua pemerintah ya atau dua negara dapat bekerja sama mencegah penyelundupan pajak. Ya teman-teman, jadi luas sekali kita bicara pajak internasional ini ya. Kalau tadi di awal Dr. Mansuri menyatakan hanya terkait dengan pajak penghasilan ya orang asing ya, atau sebaliknya ya orang Indonesia yang memiliki penghasilan di luar negeri, ternyata sekarang sudah berkembang yang dimasuk dengan pajak internasional ya,
seperti yang disampaikan oleh Prof. Adriani, juga di dalamnya terkait dengan pemajakan orang luar negeri, termasuk juga peraturan-peraturan nasional untuk menghindari pajak berganda, juga termasuk di dalamnya traktat-traktat ya, perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan sektor perpajakan. Jadi luas sekali ya teman-teman ya. Itu perjanjian perpajakan atau yang kita kenal dengan istilah tax treaty. Nanti teman-teman bisa pelajari dari berbagai literatur ya. Intinya adalah di bidang perpajakan gitu ya. Disusun melalui negosiasi ya, dan harus bersifat saling menguntungkan ya teman-teman. Kalau tidak saling menguntungkan gimana? Ya harus dilakukan negosiasi ulang ya, tidak bisa juga ya karena dirasa tidak menguntungkan tahu-tahu satu tax treaty kita tidak lagi melaksanakannya. Tentunya itu akan menimbulkan nanti ketegangan ya, akan menimbulkan permasalahan politik malah ya. Jadi dianggap sebagai cedera ya, one prestasi lah, karena sudah berlaku di sini prinsip pacta sunt servanda ya, yaitu perjanjian mengikat sebagai undang-undang, sama dengan perjanjian internasional ya, di mana para pihaknya adalah negara ya. Kalau tidak dilaksanakan tentunya akan terjadi one prestasi dan bisa terjadi gugatan, di mana diaturnya gugatan internasional tentunya menggunakan sarana-sarana peradilan internasional ya, bisa dibawa ke forum-forum internasional ya, misalnya forum bilateral, termasuk forum-forum multilateral, bisa juga dibawa ke ya peradilan-peradilan internasional ya. Itu kalau nanti kita berbicara tentang perjanjian internasional yang tidak dilaksanakan. Tapi kalau kita merasa negara ini tidak diuntungkan, kita masih memungkinkan melakukan negosiasi ulang ya. Kita sampaikan kepada mitra negara mitra bahwa Indonesia berkeberatan atas pelaksanaan tax treaty ini karena setelah dijalankan ternyata ya ada permasalahan di dalam internal negara kami, itu dapat saja dilakukan negosiasi ulang. Jadi buat lagi kesepakatan baru itu ya teman-teman ya. Jadi perjanjian antar negara itu tidak hanya tax treaty ya. Jadi kalau bicara tax treaty ini sebenarnya perjanjian bilateral. Di bidang perjanjian internasional ya ada lagi yang namanya perjanjian multilateral. Contohnya GATT ini ya, GATT ya. Kemudian juga, nah ini ya terakhir, belum terakhir sebenarnya, tapi kan sudah jam 5 ya kalau saya ya. Sudah jam 5 ya teman-teman. Kita sampai jam berapa ya? Oh kita sampai jam 5:30 ya, sorry. Saya kira sampai jam 5. Masih ada ya. Jadi tadi ada berapa asas teman-teman? Ada 3 ya sebenarnya ya, yang akan menentukan suatu negara boleh ataupun berwenang ya melakukan pemajakan terhadap satu subjek ataupun objek pajak, yaitu asas domisili tadi sama dengan asas teritorial. Ini merupakan bagian dari asas teritorial, artinya seorang yang berdomisili, seorang yang bertempat tinggal atau suatu badan yang berkedudukan di suatu negara, maka negara tersebut ya berwenang memungut pajak ya penghasilan atas ya orang ataupun badan tersebut tanpa memandang ya dari mana sumber penghasilannya. Nah ini ya, jadi atas domisili ini bisa juga perluasan dari asas teritorial ya, karena yang dilihat hanya domisili subjeknya ya, yang dilihat hanya domisili subjeknya ya, bukan domisili objeknya. Objeknya terserah dari mana saja ya, selama subjeknya itu sudah berdomisili di Indonesia, artinya dia sudah menjadi wajib pajak dalam negeri ya, sudah punya NPWP ya, baik dia orang asing maupun dia orang Indonesia ya. Kalau badan dia harus didirikan di Indonesia, artinya berbentuk PT, berbentuk CV ya, atau bentuk-bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia, yang dicatatkan dan terdaftar di Indonesia, maka dia penghasilannya menjadi ya subjek pajak Indonesia tanpa memandang dari mana sumbernya, atau disebut dengan worldwide income gitu ya. Jadi ini perluasan dari asas teritorial ya, worldwide income. Nah sebaliknya ya, asas yang kedua yaitu asas sumber ya. Kalau tadi di asas domisili ini melihat dari subjeknya ya, artinya wajib pajaknya, apakah dia berdomisili di suatu tempat. Kalau asas sumber ini tidak melihat subjeknya, tapi yang dilihat adalah objeknya ya. Yang dilihat objeknya. Selama objeknya, artinya sumber penghasilannya itu berasal dari suatu negara, maka negara akan memajakinya ya tanpa melihat subjek pajaknya mau berdomisili di Indonesia atau berdomisili di luar negeri, tidak peduli. Yang penting sumber penghasilannya itu dari Indonesia, maka dia menjadi subjek pajak
menjadi objek pajak Indonesia. Nah, inilah nanti yang banyak terjadi dispute ya, sengketa ya, karena adanya benturan dua asas ini ya. Realnya gimana sih? Realnya gini ya teman-teman ya. Jadi asas sumber ini biasanya ini kaitannya dengan PPH pasal 26. Kemarin mungkin sempat saya singgung ya, yaitu pemajakan atas sumber penghasilan dari Indonesia yang didapatkan, yang diterima oleh wajib pajak luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat di Undang-Undang PPH pasal 26 ya. Undang-Undang PPH pasal berapa? Pasal 26 ya. Ini saya buka aja pasal 26-nya. Teman-teman bisa lihat jenis-jenis penghasilan yang apabila penghasilan tersebut dibayarkan ke luar negeri, maka dia harus dipotong ya. Bukan dipotong ya, dipungut. Dipotong apa dipungut? Kemarin ada yang nanya tuh. Dipotong apa pungut? Dipungut ya, dipungut PPH pasal 26 ya. Berapa besarnya ya? Besarnya sebesar 20% ya. 20% ya dari apa? Dari penghasilan bruto. Besar sekali ya. Atas apa? Atas dividen ya, bunga ya, royalti, sewa ya, imbalan jasa ya, pekerjaan, hadiah ya, pensiun ya, premi ya, keuntungan karena pembebasan utang. Jadi ada A sampai H di sini. Kalau kita lihat di pasal 26 ayat 4, 26 ayat 1 ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan menjadi konflik kalau apa? PPH pasal 26 yang dipungut dengan menggunakan asas sumber ya. Konfliknya di mana ya? Konfliknya ketika nanti ternyata di negara asalnya gitu ya, di negara asalnya si apa Mr. Putin lah misalnya ya, Mr. Putin ini yang sudah dipungut PPH pasal 26 di Indonesia, ternyata di negara asalnya dia dipungut juga dengan tarif yang misalnya tarifnya 20% juga gitu ya. Di negara asalnya, misalnya di negara domisilinya atas penghasilan bunga tadi ya. Nah, sehingga ada double pemajakan ya, double pemajakan ya. Dan ini berakibat kepada pemajakan yang bersifat eksesif, artinya berlebihan gitu ya. Di sini kena 20% dari bruto ya, ternyata di negara asalnya dia juga dikenakan dengan tarif yang sama lah gitu ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya karena memang ada perbedaan sistem pemajakan ya. Bisa juga karena adanya ketidakjelasan dari segi identitas subjek pajaknya gitu ya. Mungkin dia di Indonesia dianggap sebagai subjek pajak luar negeri ya. Nah, tapi di negaranya gitu ya terjadi perlakuan yang berbeda. Ini begitu ya teman-teman ya. Berikutnya asas kebangsaan ya. Ini kemarin saya sudah sampaikan jarang ya, tapi ada beberapa negara yang memberlakukannya, misalnya negara Amerika, negara Kanada ya. Ini mengenakan pajak. Nah, tadi kalau misalnya Putin tadi dia sudah dikenakan pajak di Indonesia dengan asas sumber ya, dikenakan PPh pasal 26, dia juga berdomisili di Rusia ya, dikenakan juga pajak di negara domisilinya, atau dia misalnya berdomisili di Amerika ya, berdomisili di Rusia lah misalnya ya. Nah, ternyata dia warga negara, misalnya Putin ini warga negara ya Amerika gitu ya. Nah, dia juga dipajaki di Amerika. Akibatnya ada 3 negara yang akan ya memperebutkan hak pemajakan atas Mr. Putin ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, inilah yang sangat berbahaya, yang akan menimbulkan tadi efeknya orang menjadi tidak bergairah untuk melakukan ya bisnis ataupun investasi ya. Ya teman-teman ya. Berikutnya asas teritorial, tadi sudah saya sampaikan asas teritorial ini ya, intinya tadi berprinsip secara teritorial, artinya ya barang siapa yang melibatkan diri dalam perekonomian di suatu negara ya, maka perundang-undangan perpajakan di negara itu yang berlaku. Nah, keempat prinsip ini bisa menimbulkan pungutan pajak berganda atau double taxation yang mungkin teman-teman yang baru mendengar ya, tapi saya kira teman-teman juga sudah banyak yang tahu juga gitu ya.
Silakan kalau mau ada yang didiskusikan, ya intinya itu dari pelajaran tentang pajak internasional, bagaimana terjadi double jurisdiksi, artinya double kewenangan, ya. Definisi dari pajak berganda ini dalam literatur ada dua, yaitu yang dalam arti sempit, artinya terbatas pada ya objek pajak yang sama dan dilakukan oleh fiskus yang sama, gitu ya. Itu double taxation dalam arti sempit. Kalau double taxation dalam arti luas, ya, dia lebih luas, ya. Tidak hanya harus pajaknya sama, tapi juga fiskusnya sama, juga dalam arti luas yang disebut dengan pajak ganda ini, ya apabila satu subjek atau objek dikenakan pajak lebih dari satu kali, ya. Jadi kalau yang secara luas ini maksudnya lebih dari satu kali, ya, baik oleh administrasi pajak yang sama maupun oleh administrasi pajak baik yang dilakukan oleh administrasi pajak yang sama maupun berbeda, ya, dan juga untuk beberapa macam jenis pajak, ya. Jadi kalau yang secara luas ini, ya pengertian double taxation bisa meluas, ya, seperti kemarin yang ditanyakan oleh Ibu siapa kemarin, Ibu Siti kalau nggak salah, ya. Kok saya merasa dipajaki secara berganda, ya, saya sudah menerima penghasilan, ya, itu sudah dipajaki, nanti saya beli barang, ya, dipajaki lagi, saya jual barang dipajaki lagi, gitu, ya. Nah, ya, jadi tidak lepas saya dari pajak ini, kan saya rasakan pajak berganda, ya, bisa aja, ya, dari pengertian pajak berganda secara luas. Tapi dalam hal pajak internasional yang dimaksud dengan double taxation itu adalah pengertian pajak berganda dalam arti sempit, ya, artinya pengenaan pajak terhadap subjek atau objek pajak yang sama yang dilakukan oleh fiskus yang sama, ya. Oh, bisa juga dalam pengertian luas, ya, dalam pengertian luas. Artinya fiskusnya bisa berbeda. Jadi ada dua pengertian, ya, bisa pengertian luas ataupun pengertian yang yang sempit, ya. Intinya double taxation ini yang harus sama-sama bisa ditanggulangi dengan adanya tax treaty, ya. Jadi dilihat dari jurisdiksinya, ya, pajak berganda juga ada dua, ya, yaitu pajak berganda yang bersifat domestik dan pajak berganda yang bersifat internasional. Yang kita pelajari tentunya yang bersifat internasional. Ya, unsur-unsurnya apa? Pemungutnya dilakukan oleh beberapa negara tadi, ya, karena perbedaan jurisdiksi. Subjeknya sama, ya, misalnya tadi Mr. Putin, ya, Mr. Putin. Objeknya juga sama, yaitu penghasilan, ya, penghasilan yang didapatkan di Indonesia, ya. Masanya juga sama, misalnya sama-sama di tahun 2021, ya. Jenis pajaknya juga sama, yaitu pajak penghasilan, ya. Ya, teman-teman, ya. Mengapa bisa terjadi? Ya, tadi misalnya contohnya karena adanya subjek pajak yang sama dikenakan pajak di beberapa negara, ya, karena adanya domisili rangkap. Nah, ini, ya, bisa terjadi domisili rangkap, gitu, ya, atau memiliki kewarganegaraan rangkap, ya. Tuh, ya, efek negatifnya kalau punya double kewarganegaraan. Artinya bisa juga terjadi double pemajakan, gitu, ya. Kemudian satu objek pajak yang sama oleh dua negara atau lebih, ya, dikenakan pajak oleh dua negara atau lebih karena apa? Adanya pertautan asas sumber, ya, tidak jelas sumbernya. Nah, ini yang kemudian harus banyak terjadi, ya, misalnya ketika ada pembayaran atas, ya, jasa pendidikan, gitu, ya, jasa pendidikan atau jasa pelatihan. Nah, dengan kondisi pandemi sekarang pelatihan kan bisa dilaksanakan secara online, ya. Nah, ini bisa menjadi bingung nanti siapa negara sumbernya yang mana nih, ya. Warga siswa yang menikmati pendidikan ada di Indonesia, ya, ada di Singapura, ya, ada di Malaysia, ya. Jasa pendidikannya penyelenggara pelatihannya misalnya ada di Cina, gitu, ya. Nah, ya. Kemudian ada juga di tempat lain, gitu, ya, misalnya beberapa organisasi, ya, merger ataupun menyelenggarakan satu pendidikan, ya. Kemudian lokasi servernya misalnya ada di negara ketiga. Nah, ini bisa menjadi permasalahan, ya. Akibatnya masing-masing negara itu menyatakan, oh, ini sumbernya dari negara saya karena yang peserta didiknya dari Indonesia, gitu, ya. Atau negara B mengatakan, oh enggak, ini sumbernya, ya, dari negara saya karena perusahaan penyelenggaranya terdaftar di tempat saya, gitu, ya. Atau negara ketiga mengatakan, oh enggak, ini sumbernya dari negara saya karena pendidikannya fasilitasnya ada di negara saya, misalnya servernya atau misalnya
lokasi hostnya dan lain-lain gitu ya. Ini bisa menjadi double taxation ya, karena ketidakjelasan dari mana sumbernya berada gitu ya. Gitu ya. Jadi menimbulkan konflik of source of rule ya. Konflik sumber ya teritorial. Bagaimana cara menghindarkannya tadi ya? Yang pertama secara unilateral, artinya secara kesadaran dari satu negara tanpa perlu adanya perjanjian bilateral dengan negara lain. Ini di Indonesia sudah dilaksanakan dengan yang namanya PPH pasal 24 secara ya, unilateral. Indonesia sudah ya mencoba sudah berinisiatif untuk mengurangkan penggunaan pajak berganda ya dengan PPH pasal 24. Teman-teman bisa baca di pasal 24 itu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Ya, cuma di sini dibatasi besarnya adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Jadi tetap dibatasi secara terbatas. Gitu ya teman-teman, disebut dengan PPH pasal 24 gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara tadi tax treaty ya, yaitu perjanjian bilateral ya, negosiasi antar negara. Kemudian bagaimana apabila ketika dalam tax treaty itu tidak tercapai kesepakatan ya, misalnya tadi Mr. Putin ya ternyata sudah punya tax treaty antara negara Indonesia dengan negara Rusia yang menyatakan bahwa pembayaran ya bunga ke Rusia ya itu misalnya tidak perlu dipungut PPH pasal 26 ya, karena Rusia dan Indonesia sudah memiliki ya memiliki tax treaty ya. Nah, tapi yang menjadi permasalahan kemudian Mr. Putin ini berhak tidak menggunakan tax treaty karena diragukan nih ya, diragukan Mr. Putin ini benar tidak sebagai ya residennya ya, sebagai residennya dari Rusia. Jadi ya teman-teman, maka di sini kita bisa menggunakan yang namanya ya klausul ya tiebreaker rule ya. Tiebreaker rule ini bagaimana menentukan ya dual resident ya yang sulit untuk ditentukan ya. Ada berbagai macam mekanisme tergantung nanti dari kesepakatan di masing-masing tax treaty ya, dari mulai melihat tempat tinggalnya, dia di mana sih tinggal sebenarnya, dilihat pusat kepentingannya, center of vital interest-nya, dilihat dari kebiasaan berdiamnya. Jadi memang harus penelitian ya, harus penelitian yang mendalam, dilihat juga dari status kewarganegaraannya. Intinya di sini sampai benar-benar ditemukan dapat ditentukan sebenarnya Mr. Putin ini tadi residen mana ya, atau suatu perusahaan sebenarnya dia masuk ke dalam residen pajak yang mana ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sugiarto ya, yang namanya COR ya. Pak Sugiarto apa Pak siapa tuh ya, yang dari freight forwarder itu ya. Certificate of Resident atau Certificate of Domicile. Ternyata itu saja tidak cukup ya, karena masih ada lagi nanti perbedaan penafsiran. Walaupun sudah ada Certificate of Resident yang menyatakan dia residen ataupun domisili perpajakan di suatu negara ya, tapi otoritas pajak biasanya tidak dalam banyak kasus tidak semata-mata menggunakan itu sebagai dasar menentukan status perpajakannya ya, tapi juga menggunakan tadi yang namanya tiebreaker rule ya. Apabila dua otoritas pajak masih tidak ya sepakat, masih bersengketa atas status perpajakan ataupun atas suatu transaksi lintas negara ya yang dapat menggunakan tax treaty, maka digunakan prosedur yang namanya mutual agreement procedure ya. Di MAP ini ya semacam alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pajak berganda. Jadi kalau dia dikenakan SKP ya karena adanya pemajakan berganda karena terkait dengan koreksi atas pemanfaatan tax treaty, dia bisa menempuh mutual agreement prosedur. Selain tentunya bisa menggunakan sarana keberatan dan bandingnya. Jadi sebagai opsi alternatif ya.
MAP, Mutual Agreement Procedure. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak ya sebagai kompetent authority. Nanti Direktorat Jenderal Pajak dengan mitranya akan melaksanakan mutual agreement prosedur, misalnya terkait dengan penyesuaian transfer pricing. Nih banyak transfer pricing ya, karena transfer pricing itu ya tidak bisa diputuskan secara sepihak sebenarnya, karena kan terkait dengan dua entitas yang ada di dua negara. Ya, ketika misalnya di Indonesia mengatakan, oh ini harga transfer, ya kami nggak terima harga transfernya, harusnya harga transfernya 100 misalnya ya, yang normal harganya 100 ya, tapi harus dilihat dulu di negara tempat dia menerima di negara tempat lawan transaksinya ya, apakah juga harga 100 ini diakui gitu ya, koreksi akibat transfer pricing juga ya. Tapi harus dalam konteks tax treaty, harus ada tax treaty-nya dulu ya. Harus ada tax treaty-nya dulu ya. Kemudian juga terkaitan dengan status BUT ya. Ya. Ini bisa masuk ke dalam mutual agreement procedure ya, teman-teman ya. Jadi caranya gimana? Meminta ya wajib pajak dalam negeri ya, meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak ya untuk melakukan mutual agreement prosedur dengan mitranya ya. Permintaan diajukan oleh warga negara Indonesia yang telah menjadi wajib pajak dalam negeri ya, negara mitra P3B juga bisa ya. Sehubungan dengan ketentuan non diskriminasi ya. Misalnya dia dilakukan secara diskriminasi dalam P3B ya, dalam tax treaty ya. Gitu ya. Permintaan yang diajukan oleh negara mitra. Bisa juga sebaliknya ya, negara mitra. Jadi bukan dari Direktorat Jenderal Pajak, tapi dari negara mitra. Misalnya tadi dari Rusia ya, dari Rusia. Ya, Mr. Putin mengajukan ya mutual agreement prosedurnya dari Rusia melalui ya Direktorat Jenderal Pajaknya Rusia gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Sekarang sudah diatur lebih konkret lagi di dalam Undang-Undang HPP ya. Undang-Undang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan pasal 27C ya. Jadi sudah lebih jelas sekarang ya. Jadi kalau sudah ada putusan banding atau putusan bahkan putusan pengadilan ya, putusan PK, kalau mutual agreement prosedur ini menghasilkan putusan yang berbeda, nanti akan tetap dieksekusi sesuai dengan putusan mutual agreement prosedur. Jadi untuk menjamin efektivitas dari prosedur mutual agreement ini ya. Kalau sebelumnya kan kalau sudah ada putusan banding ya mutual agreement-nya sepertinya jadi nggak jelas gitu ya, MAP-nya mau jalan atau mau berhenti atau mau gimana gitu. Tapi dengan adanya undang-undang HPP pasal 27C ya yang ditambahkan ke dalam undang-undang KP memperjelas posisi mutual agreement prosedur ini tidak hanya sebagai alternatif bagi upaya hukum, juga sebagai putusan akhir, bahkan putusan akhir ya, yang dapat mengkoreksi putusan sengketa lewat jalur litigasi di dalam negeri. Ya teman-teman, saya kira itu ya. Jadi nanti bisa meminta refund kalau memang putusan MAP-nya berbeda dengan SKP atau berbeda dengan putusan pengadilan, bisa mengajukan refund dari hasil MAP itu ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Untuk pajak internasional intinya itu ya, lebih kurangnya minta maaf karena ini sudah jam 5:30 ya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ada 33 orang, saya print screen dulu lah ya. Screenshot. Nah, saya kasih ke Mbak Tika nih. Mana Mbak Tika? Mbak Tika. Mbak Tika kuliah juga apa nih? Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Layar kedua, oh ada 2 layar nih, layar kedua belum ya. Kasihkan Mbak Tika. Kalau tidak ada diskusi, tidak apa-apa, nggak masalah. Nanti bisa dilanjut di YouTube saja ya. Baik, gimana? Ada yang ingin didiskusikan Pak Sugiarso atau Pak Iksan? Pak Iksan kayaknya siap-siap ini. Mau melontarkan pertanyaan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Baik, kalau tidak ada, sedikit boleh. Alhamdulillah. Silakan Pak Iksan. Ya Pak, mengenai perjanjian P3B Pak,
Heeh, Pengiriman pajak berganda ya. heeh. Kan kita ada perjanjian dengan Hong Kong ya Pak ya, P3B Hong Kong. Kita juga ada perjanjian P3B dengan Cina Pak. Betul. Nah, sementara Hong Kong itu kan bagian dari Cina Pak sekarang. Nah, itu harus dilihat tuh, Pak. Dilihat Nah, di itu gimana lamannya Pak? Nggak DJP ini ya, ya. nggak. Sementara dalam perjanjian P3B Hong Kong itu kan ada mengatakan selama tidak dikenakan pajak di negara asalnya. Nah, ada aturan di Hong Kong itu tidak kena pajak asalnya, tapi kalau kita lihat aturan di Cinanya kena, Pak. Jadi kita ngikut yang mana tuh, Pak? Ikut P3B, Pajak. ikut undang-undangnya Hong Kong, apa ikut undang-undangnya Cina, Pak? Nah, ini harus cek lagi nih, Pak. Itu berat. Jadi sepengetahuan saya ya, Hong Kong itu masih terpisah gitu, walaupun secara apa namanya, secara negara gitu ya, sudah menjadi bagian dari Cina ya, tapi dari apa namanya, aspek ekonominya terpisah gitu ya. Misalnya kalau kita lihat perjanjian dagang gitu ya, perjanjian dagang antara ASEAN dengan Cina ya. Itu kalau ada barang dari Hong Kong itu tidak dikenakan tarif ASEAN Cina ya, atau ACFTA. Ini kaitannya dengan FTA ya. Nah, untuk apa namanya, tax treaty ya, juga berlaku hal yang sama gitu ya. Jadi kalau tadi apa namanya, ketika dia tidak ada klausul yang menyatakan selama tidak dipajaki di negara asalnya gitu ya, Pak Isan ya. Ya, Pak. Nah, apakah yang dimaksud negara asal ini Hong Kong atau Cina? Karena ini masih terpisah gitu ya, masih terpisah ya Pak Isan ya. Yang banyak saya dapati juga praktiknya begitu, termasuk juga di kepabeanan gitu ya. Ada banyak barang-barang dari Hong Kong ya, karena Hong Kong juga negara produsen juga gitu ya. Bahkan ya untuk perlakuan ini khusus untuk perdagangan ya, artinya tarif biaya masuk misalnya ya. Ketika ya ASEAN Cina ini dalam bentuk apa namanya, pembebasan tarif antara ASEAN dengan Cina, tapi ketika barang tersebut ketahuan mampir ya transit lewat Hong Kong, itu saja dapat menyebabkan pembatalan dari, bukan pembatalan, dapat menyebabkan ditolaknya penggunaan fasilitas dari Cina tadi Pak Isan. Padahal barangnya asalnya dari Cina gitu ya. Tapi ternyata barang ini kemudian transit dulu ya, atau apa namanya, mampir dulu ke Hong Kong. Itu saja menimbulkan permasalahan gitu ya. Nah, itu tentunya nanti kalau dari sisi pajak ya, termasuk petugas pajak, saya kira pasti akan ya mempermasalahkan itu gitu ya. Kalau memang tax treaty yang mau dipakai itu tax treaty Hong Kong gitu, tentunya harus benar-benar dapat dibuktikan bahwa pihak pengguna tax treaty ini ya, kemarin kan konsepnya itu beneficial owner gitu ya. Beneficial ownernya itu memang berasal dari negara yang mengikatkan diri dalam tax treaty ya. Kalau terindikasi ya, ataupun terjadi perdebatan apakah Cina dan Hong Kong, biasanya memang di level apa namanya, fiskus itu akan menggunakan pendekatan yang lebih strict lah gitu ya Pak Isan ya. Biasanya ya lebih aman lah gitu buat buat para pemeriksa pajak, biasanya ya mengenakan apa namanya, koreksi gitu ya, mengenakan koreksi. Tapi mungkin nanti di level pengadilan ya harus dilihat lagi bagaimana pengadilan, terutama pengadilan pajak ya Pak Isan ya, menyikapi adanya permasalahan antara Cina dengan Hong Kong. Tapi berdasarkan pengalaman saya, termasuk juga di Bea Cukai, memang masih diakui Hong Kong itu terpisah dari Cina secara apa namanya, hukum internasionalnya gitu Pak ya, secara hukum internasional, artinya hukum pajak maupun hukum perdagangan internasionalnya terbukti misalnya di WTO ya,
entitas Cina dengan entitas Hong Kong juga dua entitas yang berbeda. Itu mungkin bisa dikoreksi. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, siap. Ini harus lihat perkembangannya ya Pak Isariat, ini yang saya alami di pengadilan pajak sih. Ya, biasanya memang dibedakan gitu ya, bisa dibedakan. Tapi kan ini berkembang terus, saya belum update yang terbaru seperti apa, termasuk tadi tax treaty-nya antara Hong Kong dengan Cina. Bagus pertanyaannya. Memang Hong Kong dengan Cina ini ya, seperti tadi saya katakan di bidang perdagangan internasional ya, artinya di ekspor impor juga, terutama untuk pemanfaatan ya tarif ya FTA itu juga ya banyak ya barang-barang yang berasal dari Hong Kong menggunakan fasilitas FTA Cina, tapi ini akan menjadi sumber permasalahan, yaitu dikoreksi nanti oleh petugas ya, tidak lagi dianggap barang dari Cina tapi dia barang dari Hong Kong. Bahkan tadi ya yang sudah benar-benar dari Cina pun tapi dia barang tersebut mampir di Hong Kong juga bisa dikoreksi juga karena dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai negara yang diperjanjikan ya, sebagai negara yang diperjanjikan di dalam perjanjian FTA ataupun di dalam perjanjian tax treaty. Saya kira itu ya. Masih ada pertanyaan untuk teks internasional ini? Kalau tidak ada, baik kita akhiri saja ya. Kita sudah pertemuan 3, besok pertemuan keempat. Insya Allah kita akan mulai masuk ke pelajaran tentang KUP ya. Mungkin KUP sekitar 2 pertemuan ya. Nah, jadi pertemuan keempat dan kelima, nanti pertemuan keenamnya kita akan bahas tentang pajak-pajak materialnya juga, yaitu PPN, PPH dan juga pajak-pajak daerah di pertemuan ke-6 dan ke-7. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Dari saya, apabila ada yang kurang nanti teman-teman bisa sampaikan di YouTube lah ya. Insya Allah nanti saya upload kalau rekamannya tidak ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jin, silakan yang ingin sore ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.